Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang pejalan. Burung terbang dengan dua buah sayapnya. Ruh melayang dengan dua zikir. Apa maksud dan tujuan hakikinya? Begitulah salah satu semboyan dari salah satu thariqah. Sebenarnya ini bukan hanya semboyan, tetapi memang benar-benar terjadi ketika kita melakukan zikir. Kemana kita itu melayang ruhnya. Ruh kita kemana melayangnya? Kemana lagi kalau bukan menuju ke alam ruhani seperti alam malakut, alam jabarut, atau alam lahut. Zikir berasal dari kata zakaro, artinya ingat. Jadi zikrullah itu ingat kepada Allah yang dilakukan dengan menyebut atau mengingat atau merasakan dan menghayati daripada apa yang diingat. Biasanya hal ini dilakukan setelah kita melaksanakan sholat 5 waktu. Firman Allah, apabila kamu telah selesai mengerjakan sholat, maka bersegeralah kamu zikir kepada Allah. Di waktu berdiri, duduk, dan berbaring. Surat An-Nisa ayat 103. Zikir yang bersifat khusus ini diantaranya zikir tasbih, tahmid, tahlil, tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah, tahlil la ilaha illallah, atau takbir Allahu Akbar, atau tilawatil Quran, dan lain sebagainya. Zikir secara sederhananya bisa juga dikategorikan menjadi dua, yaitu zikir jahar dan juga zikir khafi atau samar. Dan rahasiakanlah perkataanmu dan juga nyatakanlah sesungguhnya Dia Maha mengetahui apa yang bergejolak di dalam dadamu. Surat Al-Mulk ayat 13. Zikir jahar adalah zikir yang diucapkan, yang dilaksanakan untuk memohon perlindungan kepada Allah. Sedangkan untuk bacaan zikir yang kita ucapkan terbatas ruang dan waktu. Artinya terbatas pada tempat dan waktu tertentu saja. Misalnya apabila kita berada di dalam WC, maka bacaan zikir tidak mungkin diucapkan lagi karena memang tidak dibolehkan oleh syariat. Sehingga sifatnya menjadi terbatas oleh waktu dan tempat, oleh jumlah bilangan tertentu. Karena tidak mungkin kita ucapkan bacaan tersebut secara terus-menerus. Zikir yang diucapkan setelah sholat fardu dengan suara, dengan gema yang kuat, itu dimaksudkan untuk menghasilkan nur zikir di dalam rongga batin kita.
Karena hati itu keras seperti batu. Ia hanya bisa dipecahkan dengan kekuatan yang besar, yaitu zikrullah. Zikir hobi adalah zikir yang tersembunyi di dalam hati. Tidak menggunakan mulut, melainkan dengan rasa, perasaan, serta kesadaran yang ada di dalam kolbu. Karena zikir ini samar, hanya pelaku zikir serta Allah saja yang dapat mengetahuinya. Dengan zikir hobi atau zikir sir, kita akan memasrahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara terus menerus selama 24 jam. Penuh tanpa terbatas ruang dan waktu, karena ia sudah tidak berhuruf dan tidak bersuara. Dalam zikir sirri, orang mengingat Allah, yaitu menyadari keberadaan Allah di dalam kolbunya, tumbuh rasa cinta, rasa rindu kepada Allah, rasa dekat kepada Allah. Ihsan di dalam beribadah, kita merasa melihat Allah atau minimal setidaknya merasa sedang diperhatikan oleh Allah. Inilah zikir yang hakiki, sebab hubungan manusia dengan Allah tidak terjadi dengan tubuh jasmaninya, melainkan dengan kolbunya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berhubungan dengan manusia melalui kolbunya. Jadi, zikir dengan mulut dilanjutkan dengan zikir kolbu, maka akan muncul rasa rindu dan dekat kepada Allah. Sekaligus akan bermanfaat bagi tubuh kita dan akan kuat daya tahan tubuh kita terhadap penyakit. Saudaraku sang pejalan, senantiasalah banyak-banyaklah kita berzikir dan juga dilakukan secara terus-menerus. Kalau lupa, ingat kembali dan seterusnya. Saudaraku, zikir hobi atau zikir ismuzat dengan bacaan Allah, silsilahnya itu sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sedangkan untuk zikir dengan bacaan La ilaha illallah biasanya dilakukan zikir dah zahar atau zikir napi isbat yang silsilahnya itu sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kedua sahabat ini yang menjadi sumber utama para ahli thariqah yang terus menerus bersambung sampai dengan sekarang kepada kita semua. Wahai Zat yang menolong bagi orang-orang yang memohon pertolongan, yang maha penyantun kepada makhluknya, yang mengetahui dan waspada. Wahai Tuhanku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.